warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Safrizal sebagai fasilitator saya yang telah membimbing saya, dan yang saya hormati juga Ibu Zulfitri sebagai pendamping praktik. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Pak Armaji SPD. Berikut kegiatan observasi saya. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan awal pada supervisi akademik yaitu percakapan pra-observasi. Berikut kegiatannya. Selamat pagi Pak Armaji. Selamat pagi Bu. Pak Armaji sibuk tidak pagi ini? Alhamdulillah untuk hari ini tak sibuk. Baiklah Pak, boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Boleh Bu. Oke Pak, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu kemarin saya ada bilang dengan Bapak kita akan melakukan supervisi akademik di kelas. Nah, sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas itu, di sini Pak Armaji boleh menceritakan apa yang Bapak ceritakan dalam kita mengobrol santai ini. Nah, kegiatan apa saja nanti yang Bapak akan lakukan di kelas itu Pak. Kemudian setelah kita melakukan supervisi akademik ini nanti, apa yang Pak Armaji harapkan? Yang saya harapkan tentunya dengan kita dengan observasi ini tentunya nanti kita bisa memperbaiki pembelajaran ke depan agar nantinya kita dalam merangkap pembelajaran tentunya lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu. Benar, baik sekali harapan Bapak itu. Tentunya nanti kita akan bisa berkolaborasi juga ya Pak ya. Iya. Saling melengkapi lah ibaratnya kalau dalam pembelajaran itu. Ya, Pak. Nah, setelah itu Pak, sesuai dengan jadwal kita untuk supervisi nanti, rencana Bapak, materi apa yang akan Bapak ajarkan di kelas itu? Untuk yang akan datang mungkin pertemuannya hari Jumat, yaitu pembelajaran masih tema 4, pembelajarannya tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Ya. Berarti itu IPS ya Pak. Nah, Ya. di situ nanti tujuan pembelajaran apa yang Bapak harapkan dari materi IPAS ini, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN itu? Sesuai dengan tema dan materi yang kita ajarkan tentunya nanti tujuannya agar setelah kita melakukan pembelajaran siswa itu dapat mengetahui kerjasama apa saja tentang negara-negara ASEAN, di bidang apa saja kerjasama negara ASEAN, khususnya Indonesia. Berarti tujuannya adalah siswa dapat mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN itu. Iya. Nah, setelah tahu semua tujuannya apa di sini, apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk kegiatan nanti? Untuk persiapan tentunya sebagai seorang guru kita awalnya harus mempersiapkan namanya perangkat pembelajaran. Atau secara konsepnya kita buat seperti RPP. Kemudian media pembelajaran yang akan kita gunakan seperti yang akan datang ini nanti kita menggunakan video, yaitu akan kita tampilkan menggunakan fokus agar nanti siswa itu melihat secara langsung kerjasama, tidak hanya konsep tapi melihat langsung kerjasama di bidang ASEAN, sehingga siswa nanti lebih berkesan. Untuk itu sebagaimana sebelum kita ikut pelajaran kita juga sudah melaksanakan yang namanya ASEAN diagnostik tentang siswa. Nanti kita akan membuat pembelajaran berbagai model pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Nanti kita setelah itu pembelajaran tentunya kita kaji kelemahan siswa. Oh, berarti memang di sini pembelajaran kita sudah berdiferensi ya Pak ya, pusat pada anak ya, paling bagus Pak. Oke. Nah, setelah itu Pak, dari pernyataan Bapak berarti pembelajaran itu kita kan berpusat kepada anak, sudah berdiferensi. Nah, di dalam pembelajaran itu Pak,
ada kesulitan tidak Pak nantinya dalam dalam melaksanakan pembelajaran itu ketika kita mengadakan supervisi? Kesulitan biasanya tetap ada, meskipun sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan diagnostik, tapi nanti pas saat pembelajaran tetap ada misalnya antara 1 atau 2 3 siswa yang tidak memenuhi dari KKM. Nanti itulah tujuan pembelajaran, dan kita observasi ini kolaboratif nanti untuk menentukan model pembelajaran apa lagi yang harus kita terapkan agar semua siswa kita harapkan bisa memenuhi KKM mereka. Kira-kira upaya apa yang paling tepat untuk diberikan dalam mengetahui kelemahan anak itu mengikuti pelajaran itu Pak, setelah dilakukan asesmen tadi, apa upaya kita misalnya biar anak tuh lebih fokus lagi? Iya, seperti yang kita ketahui tadi, apabila kita mengetahui nanti presentasi dari pembelajaran yang kita gunakan, berarti kita observasi terhadap model pembelajaran yang kita gunakan. Jika tidak terpenuhi, tidak mencapai target, berarti kita harus yang akan datangnya harus merubah model pembelajaran, memperbaiki model pembelajaran kita yang akan datang agar semua siswa semuanya bisa tercapai. Oke, bagus Pak. Nah, baiklah Pak, kira-kira kapan kita melakukan supervisi ini? Untuk pembelajaran yang akan datang rencana hari Jumat, Bu. Bisa sama-sama hari Jumat nanti supervisi. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, kita sama-sama nanti ketemunya hari Jumat depan di kelas. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Demikianlah kegiatan coaching supervisi pada tahap pra-observasi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran kita yang sebelumnya. Kita ini masih tema 4. Apa yang tema 4 kita? Organisasi. Adapun kita belajar ini tentang itu kerjasama. Adapun tujuan kita belajar hari ini setelah kita belajar hari ini, harusnya nantinya kalian semua dapat mengetahui apa saja bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Masih ingat apa aja negara-negara ASEAN? Kemarin apa? Ya. Di antara negara-negara. Nah, perhatikan jadi Pak. Jadi sebelum nanti kita kasih tugas untuk mengerjakan LKPD atau tugas, kita sama-sama dulu memperhatikan video tentang kerjasama ASEAN. Jadi melalui ini nanti kalian bisa mengisi lembaran jawaban itu, yaitu salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN. Sekarang tiap-tiap kelompok mohon memperhatikan, karena nanti kita presentasi masing-masing kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi satu kelompok sebenarnya satunya sudah cukup, karena dia kelompok nilainya sama. Oke, dah. Pegang. Perhatikan, yang kalian perhatikan apa yang kerjasamanya. Nah, yang tadi sampaikan sebentar tadi
Apa aja bentuk kerjasamanya tadi? Di bidang apa aja tadi? Di bidang apa aja tadi yang dijelaskan tadi? Apa? Bidang politik. Mantap Imelda. Bidang? Dari Imelda semua nanti dia nilai Imelda semua tinggi. Yang lain? Politik, ekonomi, sosial. Sosial. Oke, sekarang Bapak ulangi lagi. Yang lain dia semua mengerti lah, karena kita harus semuanya mengerti. Ulangi lagi. Perhatikan, ulangi lagi videonya. Perhatikan, sampai ini. Pusingnya badannya coba. Dia ada sana, baru kena. Tadi kan pusing dari
di bidang politik dan keamanan ini terdapat beberapa instrumen politik yang digunakan. Yang pertama, ASEAN adalah kawasan damai bebas perdagangan. Artinya, di ASEAN ini merupakan kawasan yang tidak ada peperangan dan juga bebas dan rentan terhadap pengaruh dari negara lain yang berbeda. Artinya, kita tidak berpegang pada salah satu blok atau salah satu negara yang berbeda. Kemudian juga faktor persahabatan dan kerjasama. Artinya, dalam instrumen politik ini, ASEAN juga membangun persahabatan dan kerjasama yang disebut kebutuhan. Dan yang ketiga instrumennya adalah kawasan bebas perdagangan. Kita ketahui sejarah politik itu merupakan suatu usaha ASEAN adalah menjadikan kawasan bebas dari senjata nuklir. Yang keempat, forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut dengan ASEAN. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Dan terorisme itu selalu dianggap kita ketahui bahwa ASEAN ini negara dengan negara besar dan negara dengan jumlah penduduk mayoritas mereka besar. Untuk itu perlu dibangun konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Ini sering kali terjadi sengketa di antara negara anggota ASEAN terutama di perbatasan perairan. Dan bersama untuk mengatasi masalah sengketa di perairan terutama di Laut Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia, adanya bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan internasional. Yang berikutnya, kerjasama di bidang hukum, imigrasi dan konsulat, serta kelembagaan adalah beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kita lanjutkan yang ketiga, kerjasama di bidang sosial budaya. Ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di bawah video ini ya anak-anak. Saya akan menjawab setiap pertanyaan dari kalian. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru, terutama yang berkaitan belajar. Anak-anak, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal dengan nama ASEC, ASEAN Social Cultural Community. ASEC bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu dan bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk meningkatkan solidaritas dan persatuan antar individu.
kerjasama sesuai dengan pada buku siswa. Bentuk kerjasama antara negara-negara. Diagramnya apa? Diagram yang ada di ya, nanti setelah selesai masing-masing kelompok tidak sama. Jangan nanti siapa yang paling banyak Nah, yang namanya kerja kelompok itu berarti kerja sama. Jadi cara mengisinya itu nanti Pena gimana cara buatnya? Sedikit. Ah, coba ini. Di mana? Kita dua mau ke sini. Dapat dia dah modal.
Panjang lagi tuh. Sunni bacanya. Di bawah kita.
Sudah selesai. Kalian ramai. Yang tadi. Membacakan hasil lomba ini yang akan membacakan yaitu Kristina Sitompul dan Imelda Syahida. Sikap sebagai warga negara. 1. Saling membantu kerjasama berhasil. 2. Menghormati dan menghargai kerjasama tersebut. 3. Menjadikan kerjasama sebagai saran dan erat kesatuan. 4. Mengembangkan kreativitas seluas-luasnya. 5. Memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk. Tujuan 1. Bekerja sama secara lebih efektif dan mengutamakan di berbagai bidang. 2. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota di berbagai bidang. Kerjasama ASEAN. Contoh, mengadakan program pendidikan belajar menyelesaikan konflik Kamboja, juga mengadakan festival dan pekan raya. 4. Dibutuhkan pasar bebas. 5. Mengadakan perjanjian ekstradisi. 6. Membentukkan ASEAN. Manfaat 1. Mempererat hubungan antara negara ASEAN. 2. Saling mengenal budaya antara negara ASEAN. 3. Saling membantu menyelesaikan konflik. 4. Meningkatkan ekonomi antara negara ASEAN. 5. Mengembangkan fintech antara negara ASEAN. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. berarti kan ada nanya, ada tak bertanya hasil presentasinya? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas semua? Jelas. Sudah Jelas. jelas. Mantap. Jika sudah jelas, Kami ucapkan terima kasih. kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan. Ya, Pak. Nah, tadi kita telah mendengarkan salah satu presentasi salah satu kelompok. Pertama kelompok berapa tadi? Satu dan kelompok yang menjelaskan tentang bagaimana kerjasama negara ASEAN. Kemudian manfaatnya. Sebelum belajar ini kita tutup, Bapak ingin merefleksi lagi. Kira-kira hari ini apa aja yang telah kita dapat pelajari? Pertama pelajaran tadi tentang apa dia? Kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN. Kerjasama di bidang apa saja tadi yang kita tahu? Jadi setelah kita belajar hari ini, berarti ternyata kalian semua sudah paham bahwa negara-negara ASEAN itu bekerja sama yang tadi seperti itu tadi kerjasamanya di bidang politik dan juga keamanan sosial budaya, ekonomi, tujuannya tentunya untuk meningkatkan ekonomi masing-masing negara. Jadi untuk hari ini pelajaran kita tentang
tema apa tema kita? Baris kasih, yaitu tentang pelajaran kita tentang ya, pelajaran kita tentang kerjasama negara. Bapak cukupkan sampai sekian. Ada pertanyaan? Cukup? Jadi, sekian terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi.